Puji syukur alhamdulillah. Sekarang kita bisa berjumpa lagi nih sahabat salsa di program ATM Story. Seperti biasa di setiap malam minggu kita akan nemenin sahabat salsa di program ATM Story. Tapi untuk malam ini akan diadakan talk show kebangsaan, karena sekarang sudah H-2 Dirgahayu Republik Indonesia. Tentunya penting sekali kita mengetahui seberapa penting sih kebangsaan itu atau mempertahankan NKRI. Dan alhamdulillah malam ini kita akan mengadakan talk show kebangsaan bersama Lakspexdam PCNU Kabupaten Sampang dan beberapa narasumber yang sudah hadir di malam hari ini sahabat salsa. Dan untuk itu langsung saja Romi serahin atau pasrahkan talk show ini ke Ketua Lakspexdam PCNU Kabupaten Sampang. Romi, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam minggu para sahabat salsa, para pendengar Radio Salsabilah yang berbahagia. Jadi meskipun malam minggu, tadi Romi bilang bahwa hari ini kita berada di bulan kemerdekaan. Senin sudah tanggal 17 Agustus, jadi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, pada malam ini spesial kita mengadakan talk show kebangsaan. Dan kebetulan sekali pada malam ini warga Sampang dan tamu agung dari Jombang. Beliau adalah Kiai Haji Ainur Rafiq Dr. Ainur Rafiq Al-Amin. Selamat malam. Selamat malam. Sehat nih? Alhamdulillah. Jadi udah dari tadi dia keliling Sampang, masih nggak capek dia ya. Dan ini Gus Ainur Rafiq ini akan menjadi narasumber kita yang hari ini, pada malam ini. Beliau adalah mantan aktivis, bahkan tidak hanya aktivis, pentolan. Kalau udah pentolanya gembong gitu. Gembongnya Hizbut Tahrir Indonesia di Jawa Timur. Dan di stasiun kita di ruangan ini juga kita akan ngobrol juga dengan Ainur Rafiq, ada narasumber yang lain. Dan itu Ketua Tanfidiah PCNU Sampang, Kiai Haji Muhammad Iqbal Basiri. Selamat malam ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para pendengar sahabat salsa, Radio Salsabilah yang kami hormati. Tema kita pada hari ini, pada malam ini adalah merawat NKRI dari rongrongan ideologi khilafah. Kenapa tema ini kami angkat? Karena belakangan ini, meskipun dibubarkan HTI oleh Presiden Jokowi, namun gerakan-gerakan khilafah masih masif terdengar, bahkan juga masih melakukan sebuah upaya-upaya yang tak kenal lelah, tak henti untuk merubah ideologi kita Pancasila dan merubah format NKRI. Nah, ngobrol soal NKRI, kita mungkin ke Ekon dulu. Jadi selaku ketua NU katanya bagi NU ini sebenarnya NKRI harga mati gitu. Jadi pandangan NU terhadap rencana bangun negara kesatuan Republik Indonesia itu, pandangan NU sendiri gimana terkait dengan bangunan kebangsaan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama sejak berdiri sampai hari ini itu menguatkan asas hubbul waton minal iman yang terjadi sejak resolusi jihad 22 Oktober. Jadi dalam konsep seperti ini, Nahdlatul Ulama menggunakan konsep bahwa cinta tanah air yang religius dan religius mencintai tanah air.
Artinya bukan serta-merta mencintai tanah air kemudian tanpa disandingkan dengan agama. Kita memiliki prinsip agama, aturan agama. Jadi mencintai tanah air juga dengan agama, beragama juga dengan mencintai tanah air. Kalau bahasa kita, kita sujud di tanah Indonesia, kita berwudu dengan air Indonesia. Siapapun yang akan menghancurkan atau merusak Indonesia, itu harus kita perangi, karena demi keutuhan bangsa kita. Sulit sekali menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke ini. Memeliharanya sangat sulit. Belum lagi rongrongan dari luar. Belum lagi perbedaan budaya. Perbedaan adat istiadat. Ini rahmat Allah yang luar biasa sehingga Indonesia dipersatukan oleh Sumpah Pemudanya. Dari Sabang sampai Merauke mengakui bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Kita dipersatukan dengan bahasa itu sudah lumayan hebat. Kalau kita lihat sejarah, kalau ketika Siti ditanya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa mana? Orang menjawab bahasa Melayu. Kita buktikan, apakah bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu? Kenyataannya tidak. Indonesia ini berasal dari bahasa lingua franca, bahasa pergaulan antara orang Sumatera, orang Bali, orang Jawa, orang Kalimantan, Melayu, Bugis, dan orang mana lagi itu, Maluku, Papua. Mereka dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Itu hebat, luar biasa. Suku-suku yang berbangsa-bangsa yang banyak sekali di Indonesia ini menjadi satu bahasa Indonesia. Kita kemanapun dengan bahasa Indonesia. Jadi jika ada kelompok yang kata kita tadi karena cinta tanah air itu menjadi bagian daripada iman, jika ada kelompok yang tidak cinta tanah air dan ingin merubah Indonesia, wajib diperangi ya? Iya, tentu harus begitu. Itu tugas aparat. Tetapi tugas kita ya berdialog dulu. Ya karena tugas kita bukan seperti itu sebenarnya. Yang berhak untuk memerangi ya aparat. Kita hanya mendorong aparat, ayo kita selesaikan dengan dialog, kita selesaikan bahwa negara ini sudah satu kesatuan utuh yang dibangun oleh guru bangsa yang sangat lama sekali. Ya mudah-mudahan tetap akan berlangsung dengan baik. Kalau semua membuka diri, ayo berdialog. Kalau sudah ditolak, ya sudah mundur. Terimalah hasil karya guru bangsa ini. Begitu. Ya, terima kasih. Baik. Kita ke Gus Ainur. Itu. Jadi pada ujungnya nanti, Ya. sepengetahuan Gus Ya. Ainur selama kerjaan HTI, Ya. jadi pada ujungnya nanti HTI itu akan mengkudeta, melakukan sebuah kudeta. Ya. Ya, kalau bahasanya mereka nggak mau mengatakan kudeta gitu. Tapi prinsipnya, intinya bahwa kekuasaan yang ada, yang sekarang ada ini memang perlu diganti. Entah itu dia bahasanya nanti tidak kudeta bahasanya. Ada bahasa-bahasa dalam kitab Diganti orangnya atau diganti sistemnya? ya diganti sistemnya. Berarti kalau Tapi ganti Pancasila juga mau diganti sama? ya otomatis, walaupun dia nggak mengakui, otomatis. Jangankan Pancasila, HTI sudah punya undang-undang dasar, Muqaddimah Dustur. Nah itu yang akan digunakan untuk nanti dalam bayangan HTI. Kalau ada khilafah itu yang ditawarkan. Otomatis apapun undang-undang yang nggak sesuai dengan undang-undang HTI, apalagi seperti undang-undang dasar dan seterusnya, atau yang lain lah, gitu. Entah itu yang ada di barat, di timur, atau di timur tengah, ya akan ditolak. Itu otomatis logis, walaupun tidak pernah dikatakan. Gitu. Tapi kalau sampean mau ada orang HTI yang ngotot, sama tanya aja, apakah sampean nanti kalau saya beri khilafah, Pancasila akan diganti enggak? Itu maksimal jawabannya, ya nanti terserah rakyat. Gitu. Terserah dari konsep Anda bagaimana? Ya, itu pasti itu hanya akan mengelak yang itu sebetulnya ya intinya akan ada pergantian. Gitu. Pergantian ya, sistem. Ya, pergantian sistem dan juga pergantian terhadap aturan-aturan yang ada di situ. Ya, yang tidak sesuai dengan pandangan. Kalau hati mengatakan pandangan Islam, ya Islam ala Hizbut Tahrir kan gitu. Oke, gitu ya. Nah, menarik Gus. Ya, bagi para pendengar, sahabat Sasa,
kalau nanti mau bertanya silakan bisa langsung telepon atau chat WA ke nomor 081 333 331 941. Ya, saya ulangi, bisa bertanya melalui chat WA atau telepon langsung ke 081 333 331 941. Karena ini tema yang cukup menarik. Baik, kita kembali ke iklan. Ini menarik ya, bahwa ternyata pemaparan dari Gus Ainur pada ujungnya nanti HTI ini juga akan melakukan kudeta, karena memang di problem di Indonesia ini perdebatan tarikan antara negara Islam atau bukan memang cukup panjang. Jadi Indonesia juga pernah mengalami mau kudeta juga tahun 48 itu, ada Darul Islam, Tentara Islam Indonesia sehingga hari ini. Nah, bagi NU yang mempunyai sejarah panjang bagaimana merebut kemerdekaan, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menangkal gerakan-gerakan kelompok yang mencoba merubah Pancasila atau merubah NKRI ini? Ya. Apakah pandangan ini sah menurut NU merubah khilafah? Kalau pendapat Nahdlatul Ulama bahwa merubah negara ini, merubah undang-undangnya, sistemnya, merubah dasar negaranya, ini dianggap buhut. Artinya negara ini sudah negara berdaulat, sudah tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan untuk merubah bangsa ini. Karena kita sudah sangat bersyukur anugerah Allah, merdeka sudah 75 tahun. Dan sebelum-sebelumnya awal-awal kemerdekaan itu untuk mencapai kesepakatan Indonesia saja, asas Pancasila, itu luar biasa pertarungannya. Nggak selesai dalam satu hari sepakat, tidak. Itu disampaikan, Indonesia Timur mengatakan kalau begitu kami bukan bagian dari Indonesia. Nah, kemudian Piagam Jakarta Sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 9 kalimat itu dihilangkan di Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan sebuah kesepakatan. Apalagi pada sejarahnya itu ketika Piagam Jakarta mau diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu lapor dulu. Ki Wahid melaporkan dulu kepada Ki Hasim. Ki Hasim beristikharah dulu. Tunggu. Ternyata setelah beliau berhasil istikharah dengan melakukan ibadah yang luar biasa, takarrub kepada Allah, akhirnya lahirlah ketuhanan yang Maha Esa, dan dengan mengatakan bahwa ini pernah terjadi. Rasulullah pernah menghilangkan lafaz Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian itulah kafir Quraisy waktu itu, orang-orang Quraisy tidak mau ketika mengatakan Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan dia bukan Rasul kami. Akhirnya Rasulullah meminta penulisnya, juru tulisnya namanya Zaid bin Sabit, sahabat Zaid bin Sabit, diminta hapus. Kata Rasulullah menjadi Muhammad ibni Abdullah. Akibat penghapusan kata Rasulullah, ternyata Islam bukan semakin rendah, tetapi semakin kuat, semakin ditakuti oleh orang Quraisy. Mengapa? Karena ibni Abdullah, Sayyid Abdullah ayah kanjeng Nabi, ternyata kerabat mereka. Mereka bingung akan memerangi kerabatnya. Itu kemenangan jadinya. Ya, tapi kelompok pengusung khilafah ini mengklaim bahwa dulu saat sahabat Nabi sampai kekhalifan itu menganut sistem khilafah. Sampai bendera yang dipegang itu, iya, bendera kalimat tauhid itu dibilang
kebetulan saya tidak tahu banyak tentang sejarah. Mungkin Gus Ainun lebih lengkap ini kan kira itu. Iya Gus, yang pernah bawa bendera apa benar itu bendera Rasulullah? Itu apa yang baru ini ya. Itu ya, tapi prinsipnya saya sering mengatakan bendera yang sekarang dipegang itu, dan sudah saya katakan di waktu acara Mata Najwa, itu ya benderanya Hizbut Tahrir. Itu. Bukan bendera Rasulullah ya? Bukan. Itu saya katakan. Itu bendera Hizbut Tahrir, khotnya yang seperti itu. Ya, warnanya yang seperti itu ya di mana-mana Anda melihat. Waktu itu saya katakan buka internet, situs-situs HTI semuanya sama seperti itu. Acara-acara video YouTube HTI juga seperti itu. Kemudian dia memformulasi bendera Rasulullah dan sebagainya, yaitu formulasi dia. Tapi yang jelas model seperti itu, hot seperti itu, warna seperti itu. Yang sekarang bendera Hizbut Tahrir itu berdasarkan pengamanan penelitian. Saya tulis itu di buku saya. Begitu ya. Yang terbaru Gus? Ya buku terbitan Wahid Foundation itu ya. Ya gabungan dengan yang lama saya kemudian saya tambahi tentang masalah itu. Ya. Nah, gitu ya. Soalnya sekarang ini lagi marah, terutama dari ini yang banyak dilakukan oleh kelompok khilafah, mengklaim bahwa ini bendera Rasulullah, bahwa Wali Songo itu juga khilafah. Bahkan terakhir saya baca itu mereka mengklaim benderanya khilafah sudah ada di Keraton Jogja. Gitu. Ini yang menjadi tantangan kita. Tantangan kita kemudian terakhir ini juga lagi menyiptain film jejak khilafah. Ya. Itu apa memang seperti itu gaya bergerak atau gaya berpolitik HTI ini? Ya, prinsipnya kan memang ketika semua ingin survive ya. Entah survive dalam hal apapun, termasuk dalam hal ini politik gitu ya. Itu memang kan akan menggunakan apapun daya yang menurut mereka boleh, menurut mereka absah, menurut mereka bisa mengangkat apa yang sedang dilakukan, yang sedang disurvivekan. Dalam hal ini HTI ya ingin survive dengan idenya dia, dengan ideologinya dia, kalau dengan ide khilafahnya dia, maka dia akan menggunakan segala hal yang itu bisa mendekatkan idenya dengan umat, atau umat adanya bangsa Indonesia. Maka dia akan mengatakan ada jejak khilafah di Indonesia dan seterusnya. Ya itu saya katakan. Oke lah kalau memang itu. Saya kemarin membaca buku tentang Diponegoro belum selesai, tapi saya katakan oke lah kalau memang di dalam buku-buku yang lain, saya belum tahu juga, silahkan Anda tunjukkan. Andaikan di buku yang lain Anda tunjukkan itu ada tentang Turki Ottoman, ya, itu Usmani. Misalkan Utsmani itu pernah membawa utusan ke Indonesia, kemudian itu bukan menjadi wajib terakan di Indonesia, tidak. Kalau bilang jejak, saya katakan Kublai Khan pernah membawa jejak ke Indonesia, kemudian Jepang pernah, Belanda pernah, dengan macam-macam tujuan, dan macam-macam negara yang lain. Bahkan sekarang di era modern ini ya Amerika macam-macam juga membawa jejak di Indonesia, entah itu jejak produksi minyak atau apa, membawa jejak gitu. Bahkan orang-orang Barat karena banyak di Indonesia saat ini gitu. Jadi itu bukan sebagai legitimasi sebetulnya, tapi ya karena memang ingin survive ya itu dilakukan. Itu ya. Dibubarkan. Iya. Ya karena ya. Ya memang sebagai ideologi, ini tantangan juga bagi ATI itu lebih banyak dalam bergerak itu menyasar kelompok-kelompok mana dalam melakukan sebuah penyebaran ajaran. Ya kalau dulu kita lakukan ya bisa lakukan kelompok orang-orang ormas Islam terbesar, atau katakanlah kalau gampangannya NU bisa, Muhammadiyah bisa, itu terjadi yang seperti itu. Caranya gimana? Ya artinya kalau dulu yang saya lakukan itu, yang pernah saya lakukan, saya diajak beberapa tokoh, dialog tokoh itu, misalkan mendatangi Kiai di Pasuruan pernah, ke Lamongan pernah, ke Mojokerto pernah, Jombang pernah, mengadakan acara-acara HTI di pondok-pondok mereka juga pernah. Diterima? Ya waktu itu kan tahun 90-an kan memang ya masa belum HTI belum ada. Nah, waktu itu namanya masih Hizbut Tahrir, dan dia tidak memakai baju Hizbut Tahrir, ya nggak berani waktu Orde Baru gitu.
kampus tentu kita suka karena memang mereka juga orang Islam, kemudian juga dan seterusnya, ya diterima, welcome, gitu ya. Itu menyasar semuanya, tidak ada sasarannya mana, tidak misalkan khususnya tidak ada, ya siapapun yang mereka kenal yang didekati akan didekati, mungkin termasuk kiai juga didekati kalau kenal, atau jenengan juga pernah didekati Pernah. Ya pernah ya. Serius ya? Pernah? Ya. Awal-awal waktu itu ada beberapa orang yang datang berdiskusi panjang. Awal-awal ditanya tentang bagaimana, setuju nggak kalau hukum Islam ini dijalankan? Ya pasti setuju. Tanya setuju nggak? Setuju. Tapi kenapa di sini tidak bisa? Loh, kata siapa tidak bisa? Sudah bergerak semuanya. Sudah dilakukan. Buktinya ya KUA. Kan sudah. Hukumnya yang digunakan ya hukum Islam. Kemudian ahwalus asiyah dalam Islam sudah. Mereka mintanya bungkusannya. Nah, seperti itu. Saya dikasih buku-bukunya juga. Mungkin buku-buku sering bawa aja. Buku-bukunya ada videonya juga. Videonya video Palestina kan. Begitu. Jadi menurut pandangan Kiai bahwa sebenarnya tanpa dikatakan negara Islam, Indonesia itu sudah menerapkan nilai Islam. Sudah. Kalau minta sempurna ya tunggu dulu. Sempurna itu butuh proses. Ya kan? Idza tamal amru badanak suhu. Kalau segala sesuatu sempurna, itu akan nampak kekurangannya. Orang merasa sempurna, wah ini sudah sempurna. Nanti setelah pelaksanaan pasti ketahuan. Tetap ada yang kurang, nggak ada yang sempurna gitu. Ya. Baik, para pendengar, Sobat Sarsha, kalau memang ada pertanyaan bisa langsung telepon dan chat WhatsApp ke nomor 081 333 331 941. Kami ulangi bagi sahabat Sarsha, para pendengar radio Salsabila dimanapun berada, jika mengajukan pertanyaan atau sekedar saran usul bisa ke chat WA atau telepon ke 081 333 331 941. Kita lanjutkan ke sambil menunggu pertanyaan, Gus. Kita lanjutkan ke Gus Rafiq karena beliau ini cukup fasih betul melihat gerakan-gerakan HTI. Ini yang menarik, Gus. Walaupun secara kelembagaan HTI ini dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, tapi banyak sekali kita masih mendapatkan di masyarakat di lapangan gerakan-gerakan yang bersuara hilafah itu masih nyaring juga kedengaran. Gitu. Itu apa memang di HTI itu dikenal sistem bawah tanah atau apa Gus? Ya, terima kasih. Saya mengalami HTI sebelum disebut dengan HTI, Hizbut Tahrir, dan memang pada waktu itu gerakannya masih di bawah tanah, ya. Waktu itu memang tidak menggunakan baju Hizbut Tahrir, tidak pernah. Misalkan kalau ada kitab ada tulisannya Hizbut Tahrir akan ditutup, kalau difotokopi tutup, kemudian hilang nama Hizbut Tahrirnya, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks sekarang masalah bergerak di bawah tanah, ya memang bergerak di bawah tanah dan di alam maya. Saya membaca kemarin, coba searching sebentar itu gerakan-gerakan yang berbau HTI di Sampang juga beberapa kegiatan ada. Dibungkus dalam acara mulutan atau acara yang lain tentang corona atau apa gitu, terjadi di Sampang beberapa gitu. Ya, coba jangan nanti coba Sautul Ulama gitu. Nanti ada Sautul Ulama atau Sautul Ulama coba. Pengamat HTI bilang di Sampang gejala itu ada ya. Ini tantangan bagi GNU. Nah, atas juga pernah melihat gejala itu ya. Sementara saya belum dapat informasinya. Saya tanya ke teman-teman dari Lakpesdam terutama. Ya baik, ini ada pertanyaan masuk
dari Abdul di Torjun. Beliau berterima kasih pada Salsabila dan PCNU yang sudah mengadakan talkshow. Terus pertanyaannya kepada dua narasumber, apakah Gus Ainur maupun Ki Ekon itu masih merasakan atau melihat langsung ideologi khilafah, melihat langsung ini. Terus yang tambahan pertanyaan khusus pada Gus Ainur, selain HTI, apakah ada paham lain yang berideologi khilafah saat ini di Indonesia, agar kami masyarakat bisa hati-hati dari paham ini? Mungkin Gus Ainur apa kaitkan dulu? Iya, kalau melihat langsung iya. Kenapa? Kan datang ke rumah saya, ketemu saya, bawa buku, bawa video. Kami diajak ngobrol, lebih 2 jam loh ngobrol di rumah saya tentang, kita berdiskusi lama sekali. Bawa ayat, menceritakan ayat wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wah, habis kita. Jadi kita kalau bilang nggak lihat, mereka datang ke rumah saya, bawa bukunya, bawa videonya lengkap, bukan ngarang. Nah kalau banyak ini kan berbahaya, karena mereka akan berhadapan dengan negara ini. Begitu, makanya kalau nggak bilang nggak lihat, saya kita lihat. Ya, alhamdulillah sudah dibubarkan. Kalau mau diadakan lagi, ya tinggal diskusinya saja. Apakah diterima oleh seluruh bangsa ini? Kalau masa sekarang mungkin maksudnya ya. Ya seperti kalau masa sekarang kan tadi sudah saya sampaikan. Ya, kemudian untuk poin pertanyaan yang tadi yang kedua atau yang khusus untuk saya tadi itu tentang apakah ada khilafah selain HTI gitu. Ini yang selalu saya katakan bahwa khilafah, kalau saya di dalam HTI itu tidak ada yang namanya Quraisy hanya afdoliyah, tidak wajib. Tapi Al-Mawardi, kemudian di dalam Fathul Wahab atau yang lain wajib. Atau misalkan tentang mustahid, itu Fathul Wahab wajib. Tapi bagi HTI tidak wajib. Contohnya gitu. Itu contoh bahwa memang khilafah itu memang ya khilafahnya siapa. Dan memang ada misal ISIS itu kan juga khilafah, tapi kan juga ditentang oleh HTI gitu ya. Walaupun mereka sudah mendeklirkan sebagai khilafah. Kemudian ada juga ini khilafatul muslimin, ini juga baru saya tahu pusatnya entah di Lampung di mana, itu juga khilafatul muslimin, tapi juga beda gitu. Jadi tidak ada misalnya konsep khilafah itu yang bareng sama, tidak ada. Mungkin samanya ya kalau Mbah Wahab, Kiai Wahab Hasbullah mengatakan ya di dalam kitab kuning atau ajaran ulama Aswaja itu ada yang disebut dengan Imamul A'zam atau Imamatul Uzma, itu memang ada dalam kitab kuning. Itu aja. Atau HTI sering mengatakan khilafah atau imamah itu. Ya itu aja yang samanya, tapi nanti rinciannya pasti akan beda. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan masuk barusan Gus. Untuk kedua, satu untuk Gus Amir Rafiq, yang kedua nanti untuk kayak di kondusir yang untuk Gus Amir Rafiq, pertanyaannya, meski HTI dibubarkan, tapi gerakannya masih tetap berjalan. Bagaimana cara mengkonter gerakan HTI agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak terpapar ideologi khilafah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyadarkan pengikut HTI agar kembali ke ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah? Itu yang untuk Gus Ainur. Yang untuk Ketkon, apa yang perlu dilakukan NU Sampang untuk membentengi Nahdiyah dari pengaruh ideologi dan tidak tergiur dengan jualannya HTI? Mungkin dari Gus Ainur dulu. Yang pertama sih cara mengkonter. Cara mengkonter, Gus. Cara mengkonter gerakan HTI, terutama di generasi muda, gitu, agar tidak terpapar ideologi. Kan begini ya, dibubarkan itu kemudian kan tidak kemudian tokoh-tokohnya ditangkapi, kemudian dipenjara, kan mereka masih bebas, kemudian masih bisa bergerak kemana-mana, bahkan bisa jadi sering mencuit, mengkritik kita, dan seterusnya gitu. Seharusnya ditangkap itu sih.
Ya, kalau kita bicara seharusnya, ya konsekuensi dari hukum bagaimana? Kalau saya memang seharusnya tidak tangkap tapi sudah sadar duluan. Tapi kalau disadarkan tidak bisa, ya bagaimana? Gitu. Tapi sekarang kan tidak ada seperti itu. Kalau saya ya memang diajak diskusi, dialog, ayo kembali. Kalau nggak bisa ya dibuat proses hukum, aturan hukum yang jelas. Gitu loh. Nah sekarang kan tidak ada. Kalau di Timur Tengah memang langsung ditangkap dan mungkin ya dihilangkan kan gitu ya. Gitu. Dan di Indonesia kan mungkin masih sana sini gitu yang mungkin entah bingung atau apa, nggak ngerti atau aturannya belum ada. Ya aturan operasional belum ada, ya akhirnya nampak seperti itu. Maka satu-satunya yang memang kita melakukan kontra narasi, itu yang kita lakukan, kontra narasi. Karena melawan narasi itu penting, terutama ada generasi milenial. Saya sering sampaikan kemana-mana, kita ketika mengkritik, menjawab mereka, kemudian kita dianggap, oh kita itu sama muslim, jangan bertengkar gitu. Nah, itu yang tidak disadari bahwa sebetulnya bahwa ketika mereka menyuarakan gagasan-gagasan yang mengkritik ide kita, ide NKRI atau amaliyah kita lah, amaliyah kita sehari-hari, itu berarti kan dia mengajak bertengkar gitu. Karena kata Kiai tadi, kesepakatan telah dibangun. Kalau kesepakatan dibangun ya seharusnya kita taati itu. Kalau ada yang kurang, ya mari kita perbaiki. Kan begitu logikanya. Logikanya kan seperti itu. Nah, itu dalam pandangan saya, maka kata kuncinya adalah kontra narasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyadarkan. Jadi saya katakan kalau untuk yang masih awal-awal itu bisa diajak dialog gampang, kemudian diajak diskusi dan seterusnya. Tapi kalau sudah yang besar-besar, kalau tidak mau merenung, itu sulit. Itu sulit itu, Mang. Kalau nggak mau merenungnya, bagaimana? Sulit. Karena akan masih melekat kuat. Ya, melekat kuat, ide politiknya melekat kuat gitu. Saya mengalami itu gitu ya. Saya mengalami itu gitu. Jadi, wah ini kalau orang sudah ikut hati itu, kemudian nanti kalau tidak ikut hati, mau bagaimana? Perjuangan saya kan khilafah. Begitu itu terjadi juga. Kalau tidak ada kita diskusi, mau merenungi diri sendiri gitu loh, merenungi kemudian bagaimana memandang perjuangan para ulama dulu, para tokoh bangsa itu, ya sulit. Itu yang saya alami dan yang saya amati. Menarik tadi dihampir di sini sebelum nanti kayak gitu. Kontra narasi. Ya. Kontra narasi seperti apa yang kemudian perlu dilakukan? Saya mengatakan bahwa ada kemarin tadi siang saya katakan di arah pondok mana, Pondok Darul Ulum ya, Pondok Darul Ulum Kiai, ya itu saya katakan. Yang tadi siang. Oh, di Karangturi. Ya saya yang ketiga ini, maka saya sebenarnya ini sudah ngantuk ini, saya belum bisa tidur. Ya itu saya katakan bahwa generasi milenial apalagi era COVID ini semua sudah tahu HP, pandai memainkan HP, masih kecil sudah bisa HP-an dan dia bisa mengakses berita apapun sampai hoax bisa. Apalagi saya katakan tadi era post-truth. Post-truth itu ada sesuatu yang sebetulnya tidak kebenaran itu bukan karena kebenaran, tapi karena sering diintrodusir, sering disemburkan apa itu bahasa Inggrisnya itu falehus saya lupa. Yang sering disemburkan, sering diberitakan, itu akhirnya menjadi benar, walaupun yang salah. Termasuk ide khilafah, kalau sering diintrodusir, ini ajaran Islam, ini ada di kitab kuning dan seterusnya, ini kalau Anda menentang ini jangan sama dengan menentang Allah dan sama menentang Allah, itu lama-lama akan menjadi suatu kebenaran. Maka otomatis kita harus melawan itu. Apapun seperti itu. Jadi kita juga melakukan kontrarasi bahwa khilafah itu ya khilafah al-hati. NKRI itu ya sesuai dengan syariat Islam. Pancasila itu melaksanakan Pancasila sudah sama dengan melaksanakan syariat Islam. Gitu aja kalau dalam NU. Seperti itu. Itu sudah sangat benar. Masalah kurang sempurna, ya mari kita perbaiki. Apa dikira kalau khilafah juga sempurna? Gus Nadir Shah kan menulis buku tentang bagaimana ketidaksempurnaan masa khilafah. Sama-sama tidak sempurna. Gitu ya. NKRI, kesepakatan, ya itu sudah memang kita harus memenuhi kesepakatan NKRI itu. Darul Ahdin gitu. Atau Darussalam atau Darul Islam begitu para ulama mengatakan itu. Itu sudah sesuai dengan Islam, tidak hanya khilafah aja. Gitu ya. Dan ini yang terakhir saya katakan. Kalau oke lah Anda mengatakan bahwa khilafah itu ajaran Islam versi Anda, itu anggaplah itu memang ijtihad Taqiyuddin An-Nabhani. Kalau itu ijtihad ya, maka ulama kita, ulama di Indonesia juga punya ijtihad. yakni ijtihad bagaimana NKRI itu adalah hasil ijtihad mereka yang itu sejalan Islam.
Kalau sudah ada 1, 2 istihad sama-sama, maka dalam kitab Al-Asbah dikatakan al-istihadu la yunqatu bil istihad atau al-istihadu la yunqatu bi misli. Istihad itu tidak bisa digugurkan dengan yang lain. Itu kalau sama-sama kita bicara sofia, intelektual, ya sudah nggak bisa. Anda jangan menggugurkan istihad para ulama pendiri bangsa ini terkait dengan NKRI. Itu, begitu. Ya, keikutkan ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara membentengi warga Nahdien dari rongrongan dari ideologi khilafah? Karena menurut cerita Gus Ainur tadi, ternyata HTI ini sudah mulai mendekati bahkan masuk ke sejumlah tokoh-tokoh pesantren. Nah, itu. Padahal sebenarnya kita kenal pesantren ini menjadi basisnya. Beliaunya juga ditatangi. Iya, tentu yang kita lakukan sebenarnya sekarang ini harus kita giatkan sampai sekarang. Kita nggak berhenti-berhenti. Kemarin istirahat aja, corona saja. Tapi sudah dapat izin untuk melaksanakan kegiatan tapi dengan protokol COVID. Bahwa kita harus membangun cinta berbangsa dan bertanah air. Kita coba dari rumah kita dulu yang terkecil. Apa? Mulai tanggal 1 Agustus pasang bendera. Itu sudah cinta tanah air. Bayangkan untuk bendera saja itu ngamuknya Belanda luar biasa. Disobek warna hijaunya marah. Warna biru. Warna biru. Biru ya, aduh. Iya. Biru. Oh iya, ya. Air nyambung juga. Kena Maduranya ini. Kalau ngomong hijau jadinya biru. Oh iya. Maaf ya. Itu. Jadi itu marahnya kan luar biasa. Warna biru jadi sobek, marah dia. Kita punya bendera. Ayo kalau kita katakan, ini bendera gak sembarangan loh. Ketika merah putih berdiri, ini berdarah-darah. Ini sudah habis, amis bangsa kita ini. Tanah kita ini sudah amis dengan darahnya para pejuang. Di makam pahlawan banyak nama-nama tidak dikenal. Itu siapa? Itu para pejuang yang tidak rela tanah leluhurnya diambil oleh penjajah. Coba kita pasang dulu bendera merah putih saja di depan rumah. Mencium bendera hukumnya, kalau ada orang bilang mencium bendera hukumnya syirik. Lah, bagaimana dengan orang yang mencium bendera HTI gitu kan? Saya kira mencium istri syirik. Nah, ini kan bangun, pasang bendera saja itu. Kita bangun seperti itu, berbangsa, cintai tanah air. Kita lakukan setiap rumah. Pasang bendera merah putih. Untuk apa? Cinta tanah air. Karena bangsa kita, leluhur kita, kakek-kakek kita itu berperang dulu untuk bela bendera merah putih. Untuk berdirinya merah putih. Marah loh Belanda. Dulu. Kalau sekarang sudah nggak marah karena sama-sama negara berdaulat. Itu ada suatu kehormatan bendera itu. Makanya hormati bendera itu bukan menghormati benderanya, tetapi menghormati para pejuangnya yang perjuangkan merah putih. Bukan, kita nggak mau hormat, nggak mau takdim dengan benderanya, tapi karena pejuangnya. Maka kita hormati bendera merah putih. Gitu. Ya. Cinta tanah air itu mencintai Indonesia gitu ya. Iya. Karena ada tetangga ya, ini orang Madura cinta tanah air itu. Jadi dia cium tanah yang berair maksudnya. Sama kayak biru hijau dulu. Ya itu semakin malam semakin memanas nih Ini sudah jam 1 jam ini. Ada 3 pertanyaan langsung. Wah malah 4 ini. Ada 5 pertanyaan ya. Yang paling penting aja menurut jenengan. Yang paling penting ya, sebentar. Jangan semua ya. Saya nunggu dari para HTI bertanya, mau nggak? Sebentar tak periksa dulu. Kadang-kadang mereka nggak mau pasang bendera itu Gus, karena memang tidak tahu bahwa kita berjuang untuk bendera. Itu kan simbol ya, kita mencium rumah, mencium apapun, nah kenapa sih? Kan nggak apa-apa. Tapi itu kan simbol perjuangan seperti itu. Waktu itu yang ya kan simbol ya terserah kalau mau mencium. Wong saya juga bisa mencium baju, mencium apa, mencium minyak wangi. Oh iya. Baik, jadi intinya begini nih, Gus Ainur. Intinya dari 5 penanya ini, yang tadi garis besar
ada 3 pertanyaan yang cukup penting. Diringkas lagi. Ya, diringkas lagi. Diringkas jadi satu. Ini pertanyaan kayaknya dari nama Abdul Rahman ini. Jadi dia bertanya bahwa khilafah itu penting. Kenapa? Karena diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam dan sejarahnya juga ada. Ya. Dan selama ini sistem yang dijalankan di Indonesia itu ternyata malah tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Karena demokrasi yang kita pakai itu adalah produk kapitalisme. Sehingga kemudian khilafah itu kemudian menjadi solusi bagi sistem negara Indonesia. Kira-kira dari kaitkan dulu lah, nanti sampai pemungkasnya terakhir. Dengan statement begini, kira-kira kaitkan setuju nggak ini? Sebenarnya saya tidak setuju. Kalau bicara puas itu tidak akan pernah puas. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi sejarah. Itu tidak puas. Di zaman Sayyidina Umar karena takut. Ketika zaman Sayyidina Utsman apa yang terjadi? Beliau terbunuh. Karena ketidakpuasan. Kemudian Sayyidina Ali menyusul kemudian. Terbunuh juga. Bicara tidak puas. Bentuk apapun tidak akan memenuhi kepuasan. Karena kita belajar untuk mensyukuri. Kita belum kuat untuk belajar mensyukuri. Para kiai-kiai sudah ceramah kemana-mana untuk belajar bersyukur. Giliran musibah, baru ingat Allah. Ketika senang, apa bisa kita berpikir? Kadang-kadang lupa kalau sudah senang. Jangan, kalau bicara kepuasan tidak akan pernah puas. Kenapa kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang namanya Indonesia? Itu yang terpenting. Kita nikmati, tinggal kita dorong wakil-wakil rakyat kita. Demikian. Ini lagi ngetik juga orangnya. Nah, bahkan demokrasi yang dikembangkan Indonesia cenderung mengkerdilkan umat Islam katanya. Atau kriminalisasi Islam. Ini ngomongnya. Nah, ini aja apa jadi solusinya kata dia? Itu memang bahan baku ajaran awal di Hizbut Tahrir memang seperti itu. Itu yang selalu disampaikan, disondingkan seperti itu. Sekarang saya tanya itu khilafah penting, itu khilafahnya versi siapa? Kalau jenengan saya tanya bagaimana? Versinya siapa? Coba, ayo. Enggak ada yang. Iya kan, enggak juga akan sulit. Pasti akan mengatakan ya versi yang saya pahami. Ini rebutan juga. Iya kan, khilafah muslimin atau khilafah ISIS? Iya. Atau khalifah Torekot? Mursyid. Itu mursyid itu punya khalifah malah atasnya. Iya. Atau imamah. Ya, imamah hati imamah atau orang Syiah, imamah ya. gitu. Nah, jadi coba. Itu aja coba. Pertama itu. Kemudian apalagi ditambah oleh kiai tadi gitu. Betul itu. Bahwa sebetulnya khilafah itu pun juga tidak terus semuanya ideal. Ada perkembangan yang bagus terjadi, perkembangan yang tidak bagus terjadi, bahkan tidak masa sabar Mas ya. Coba. Belum lagi masa setelahnya. Itu terjadi ketidakpuasan, betul itu. Tapi kalau kita menyinggung masalah masa sahabat kan tidak enak, nanti kira apa gitu, apa sahabat bertempur. Tapi memang faktanya seperti itu, gitu loh. Kalau kita bicara fakta historis seperti itu. Jadi memang yang paling betul bahwa memang namanya entah NKRI, entah itu khilafahnya siapapun atau imamah, itu sebetulnya adalah hasil istihad yang itu memang cocok bagi mereka atau pada masa itu, tidak cocok pada masa sekarang. Maka ini yang terpenting ini. Saya teringat dengan pidatonya Kiai Wahab Hasbullah pada waktu konstituante tahun 54 ini. Beliau pernah berkata begini, yang poinnya saya tidak sering saya sampaikan, tapi saya tidak hafal mantannya, teksnya ya. Tapi intinya begini, bahwa memang di dalam kitab-kitab itu dikenal dengan namanya Imamul A'zam. Begitu. Beliau tidak menyebut khilafah, Imamul A'zam. Nah, Imamul A'zam itu memang di dunia itu pemimpin itu adalah dijelaskan di dalam itu, di dalam Imamul A'zam satu, di dalam kitab kuning kita gitu.
Misalkan beliau menyebut Pakistan dan sebagainya gitu. Namun kata Mbah Wahab bahwa semenjak 700 tahun yang lalu dari tahun 54 itu sudah tidak ada pribadi yang berkualifikasi untuk menjadi imam. Karena apa? Syarat menjadi imam itu adalah mustahid. Pada semenjak 700 tahun lalu tidak ada yang namanya mustahid. Maka pemimpin yang ada sekarang ini adalah waliul amri ad-daruri, dan itu sah. Bung Karno absah. Begitu. Itu formulasi fikih yang bagus menurut saya dari Mbah Wahab. Saya sering mengatakan kalau kita membaca khilafah di dalam kitab kuning, maka tawasulnya ke Mbah Wahab cocok itu. Kitab kuning memang ada, Babul Imam Mu'adzam, tapi tipis-tipis sekali ya. Kitab 6 jilid itu misalkan hanya 4 halaman saja seperti itu gitu ya. Itu tipis. Itu pun biasanya di bab bab ridah atau bab buhot seperti itu. Gitu, itu. Seperti itu. Jadi kita kemudian tidak memandang bahwa yang namanya khilafah itu kemudian suatu yang jelas, kemudian disepakati semua, tidak. Akhirnya juga terjadi rebutan. Dan cara memahami yang paling bagus adalah cara ala Kiai Wahab Hasbullah yang juga pendiri NU. Gitu. Ketika rebutan juga bunuh-bunuhan juga ini. Iya. Itu kalau jenengan baca karyanya Gus Nadir Shah, itu lebih sadis itu. Bukan masa sahabat, masa khalifah setelahnya. Itu sadis caranya membunuh itu di masjid, kemudian itu sadis itu. Itu saya sendiri menciptakan tidak nyaman, tapi itu memang terjadi gitu. Jadi jangan dianggap bahwa semua khilafah itu bagus, Mas. Tentu kita juga harus fair. Masa itu juga banyak yang bagus. Ya sama sekarang ini. Apakah di Indonesia semuanya jelek? Kan tidak. Semuanya Indonesia ya tidak dikatakan jelek gitu. Kalau masa ada kekurangan, iya. Kemudian kalau dikatakan demokrasi mereduksi umat Islam, ya karena Anda tidak mau ada di situ. Anda yang merasa baik, Anda yang merasa suci, Anda yang merasa Islami banget, justru malah menghindar dari itu. Kenapa nggak langsung aja ikut terjun ke situ? Kita babat habis, yang mereka nggak bagus. Begitu. Saling berebut secara absah, tidak berperan, tapi berperan secara pemilihan. Tanpa disogok, Anda bisa menjadi anggota DPR. Kemudian kan itu menarik itu. Iya, dan absah. Ya, itu. Ya sudah, itu jangan diperpanjang, itu jangan lebih. Ya baik para sahabat-sahabat, para pendengar Radio Salsabila, memang kalau kita ngobrol terkait dengan tarikan negara Islam, nasionalisme, religius, sekuler atau tidak, ini memang juga cukup panjang dan itu sangat tema yang menarik. Tapi kita bisa jumpa nanti di lain waktu untuk kita lebih berdiskusi tentang konsep kebangsaan di Indonesia ini. Untuk terakhir kali mohon izin, mohon satu terakhir, ya, satu paragraf, satu kalimat boleh, ada statement terakhir, karena berhubung ini ada di tanggal Senin ini sudah hari kemerdekaan dan kita ingatkan, mungkin ada himbauan, ada statement dari Kiai, closing statement misalnya mungkin dari Kiai Ikon terlebih dahulu, terus kemudian dilanjutkan oleh Kanofik untuk masyarakat Sampang. Ya, kepada seluruh masyarakat Sampang, terutama masyarakat para Nahdlatul Ulama, pada malam 17 Agustus saya harapkan untuk berdoa, beristighosah, terutama di pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah, untuk melakukan istighosah, bahwa ini perjuangan panjang para ulama. Kita berdoa mudah-mudahan perjuangan yang akan datang juga dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam cobaan, fitnah dan seterusnya. Maka 17 Agustus serentak Bada Isya semuanya beristighosah. Terima kasih. Ya, idem saya. Cocok ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Gus Rafiq dan Kiai Bisiri. Terima kasih juga atas perhatian dari pemirsa. Kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya moderator. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.